Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin udah ada yang kerja ya, bahkan kerjanya di dalam sebuah perusahaan di mana pasti saja ada perusahaan tersebut memiliki kebijakan. Kebijakannya salah satunya seperti ini, mempekerjakan pegawai organik, dan ada juga mempekerjakan statusnya adalah pegawai anak perusahaan induk. Jadi dari status gajinya pun itu berbeda dan status pegawainya pun itu juga berbeda. Memang dalam sebuah perusahaan, ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah perusahaan, itu pasti saja ada alasan tertentu. Mungkin kita belum bekerja, jadi otomatis apapun perusahaan yang menerima kita, maka itu harus kita masukin. Itu adalah konsekuensi kita dan keputusan kita. Itu tidak masalah. Hanya saja yang jadi masalah adalah ketika kita masuk perusahaan yang kita inginkan, kemudian kita menemui fakta bahwa ada pegawai yang statusnya beda dengan kita. Dalam artian rekan kerja kita itu memiliki gaji yang lebih tinggi karena dia adalah rekrutan asli induk perusahaan, sedangkan kita adalah rekrutan pegawai yang statusnya adalah anak perusahaan, digaji UMR atau digaji kota tersebut. Jadi secara otomatis ini menurut aku ada potensial untuk iri-irian, ada potensial untuk si pekerja ini yang baru masuk, yang statusnya adalah pegawai anak perusahaan digaji UMR, itu pasti ada potensial iri-irian. Menurut pribadi aku, kalau status perasaan si pegawai yang berstatus anak perusahaan ini itu menerima lapang dada, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pegawai yang berstatus anak perusahaan ini, yang digaji UMR ini, memiliki tanggungan yang sangat besar. Dia memiliki anak yang baru kecil, yang baru lahir, kemudian istrinya tidak bekerja, itu akan menjadi masalah. Namun tidak menjadi masalah kalau dia itu memiliki usaha sampingan, dan juga tidak jadi masalah kalau sang istrinya atau pasangan hidupnya itu tidak menuntut banyak soal pemasukan uang. Namanya kehidupan, itu memang kita harus bersyukur, dan kita juga dituntut untuk mengerti akan adanya skill kita. Untuk permasalahan seperti ini, aku menyarankan ketika kita ingin menambah pemasukan gaji yang awalnya gajinya UMR, kota ingin meningkatkan, yaitu tujuannya adalah ingin membeli rumah, ingin membeli mobil, ingin memiliki tabungan yang cukup banyak untuk pensiun nanti, maka aku sarankan untuk pindah ke perusahaan lain. Itu dengan catatan disetujui oleh pasangan hidup. Namun yang jadi masalah kembali adalah kalau pasangan hidup kita itu memiliki pekerjaan juga, entah itu online shop, entah itu bekerja sebagai pegawai negeri. Ini kan jadi masalah. Perlu dipertimbangkan ketika mau pindah ke perusahaan lain, itu perlu dipersiapkan mental, karena bisa jadi kita itu nanti kangen dengan anak istri kita yang terpisah dengan kita, dengan beda kota. Itu perlu dipertimbangkan. Karena walau bagaimanapun, kedekatan dengan keluarga itu sangat tidak bisa tergantikan. Rezeki memang bisa dicari, tetapi manusia itu tempat salah dan khilaf, dan tempat juga emosional juga memuncak. Dan manusia memiliki sifat tidak bersyukur, lupa bersyukur, dan manusia juga memiliki sifat serakah, juga tidak sabaran.
Nah, disinilah letak kita untuk bisa memanajemen permasalahan dengan baik. Aku menyarankan bagi yang ingin membeli rumah atau mobil dengan cara ingin pindah perusahaan yang memiliki gaji yang cukup luar biasa, maka harus mendapatkan izin dari pasangan hidup, keluarga internal, maupun orang tua kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan izin dari mereka, ridho Allah itu sangat jauh nanti kita dapatkan. Karena ridho Allah itu yang utama. Kalau tidak mendapatkan ridho Allah, ridho orang tua, ridho pasangan hidup, itu nanti hidup kita bakal berabe. Dan mungkin ketika kita memaksakan kehendak, yaitu diterima di perusahaan yang bergaji tinggi tapi jauh dari orang tua, jauh dari pasangan hidup, jauh dari anak, itu nanti sangat membatin. Hati kita merasa nggak enak karena rasa-rasanya ingin sekali dekat dengan orang tua, ingin dekat juga dengan anak dan istri. Ada pepatah di orang Jawa menyebutkan, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Makan enggak makan, yang penting kumpul. Itu adalah pilihan sih menurut aku. Itu adalah pepatah. Dan itu sebenarnya memiliki makna yang begitu luar biasa. Kebersamaan itu adalah yang utama. Walaupun tidak makan sekalipun tidak masalah. Namun berbeda halnya ketika dibolehkan untuk bekerja di perusahaan lain, karena memang kebutuhan pokok hidup itu memang mendesak. Memang ketika kita nanti pindah ke perusahaan lain, itu gaji naik, status pegawai juga lebih bagus, dan jenjang karirnya juga akan berpotensial untuk naik setiap tahun atau 2 tahun sekali. Itu pasti naik, bisa jadi seperti itu. Lagi-lagi ini adalah kita dituntut untuk memastikan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Jangan sampai keputusan kita nanti itu bertentangan dengan hati. Pikirkan dengan matang apapun keputusan kalian. Itu tips dari aku ya. Karena aku pernah mengalaminya. Aku menginginkan sebuah pekerjaan, aku juga menginginkan sebuah status dan jenjang karir yang oke. Namun di satu sisi, keluargaku memang domisilinya ada di Surabaya. Anak istri di Surabaya kerjanya. Jadi otomatis aku secara pribadi itu harus putar otak bagaimana caranya supaya memiliki penghasilan tambahan. Nah, salah satunya adalah aku memulai usaha online shop. Dan yang kedua, bisa mengoptimalkan channel YouTube. Karena YouTube juga berpotensi untuk menghasilkan uang. Syarat utama untuk memiliki penghasilan di YouTube adalah harus konsisten untuk mengupload video, dan kalau bisa upload videonya itu yang bermanfaat, sehingga kita membangun komunitas kita sendiri. Ada juga cara yang lain, yaitu kita membuka jasa. Kita tanya dulu terlebih dahulu kepada diri kita. Kita ini passionnya di bidang apa? Kalau passion kita di bidang desain, ya udah, kita bikin desain semenarik mungkin, kita tawarkan jasa kita kepada siapapun. Yang penting adalah usaha, yang penting adalah gerak. Karena dimanapun, ketika kita menggunakan passion kita, ketika kita menggunakan keinginan dari dalam diri kita, kekuatan yang ada di dalam diri kita, itu pasti saja akan menimbulkan hasil yang positif. Entah itu hasil positifnya sangat sedikit, tidak masalah. Kalau banyak dan sungguh sangat banyak, itu adalah anugerah dan patut disyukuri. Teman-teman, ini adalah tips dari aku. Semoga kalian yang mendengarkan ini dapat mengambil manfaatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung ini, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.